Kebayang nggak sih gimana sebuah buah yang kelihatannya biasa aja ternyata bisa mengubah nasib satu kampung? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas cerita super inspiratif dari Kampung Warami. Ini adalah kisah tentang sebuah proyek pengabdian kepada masyarakat yang digagas oleh tim hebat. Ada Silviana Ohoirat, Emma Mayor, Immanuela Stefani, Willy Baransano, dan Deselina. Mereka mengubah potensi lokal yang terpendam menjadi peluang ekonomi yang nyata. Oke, cerita kita mulai dari sini nih. Coba lihat, panen pisang yang melimpah banget di Kampung Warami. Buat warga di sana, pemandangan kayak gini tuh udah biasa banget. Tapi, di balik kesederhanaan ini, ada potensi luar biasa yang, belum kegali sama sekali. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya mengubah panen sebanyak ini jadi sumber pemasukan yang bisa diandalkan buat masyarakat? Gimana caranya mengubah buah mentah jadi rupiah yang bisa bikin dapur ngebul? Ini dia nih tantangan besarnya. Disinilah letak, ya bisa dibilang keanehannya. Kampung Warami itu pisangnya banyak banget, tapi anehnya warga di sana belum benar-benar ngerasain keuntungan ekonominya secara maksimal. Kok bisa gitu ya? Yuk kita bedah lebih dalam. Ini dia inti masalahnya. Coba kita bandingkan ya. Di satu sisi ada pisang mentah. Kalau dijual begitu aja, harganya ya segitu-gitu aja, murah. Tapi di sisi lain, kalau pisang ini diolah, dikasih sedikit sentuhan aja, dibikin jadi keripik, wah nilai jualnya bisa langsung lompat. Konsep nilai tambah ini yang jadi kuncinya. Tapi, ya tentu aja nggak semudah itu. Ada hambatannya dong. Pertama, warga belum punya skill ngolahnya. Terus, pengetahuan soal bisnis juga ya masih terbatas. Jadinya ya gitu deh. Mereka kejebak jual hasil panennya dengan harga murah. Potensi gede di depan mata jadi kayak terkunci. Nah, buat menjawab semua tantangan tadi, muncullah sebuah ide cemerlang, program pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah sebuah kolaborasi yang dirancang khusus buat menjembatani celah pengetahuan dan memberdayakan warga Kampung Warami secara langsung. Jadi kata kuncinya di sini itu pemberdayaan. Maksudnya apa sih? Ini bukan soal ngasih bantuan terus selesai, bukan. Tapi ini soal ngasih skill, ngasih kepercayaan diri, biar masyarakatnya bisa maju pakai sumber daya yang mereka punya sendiri. Mereka jadi aktor utama, bukan cuma penonton. Biar berhasil, proyek ini punya resep jitu nih. Ada 4 langkah yang jelas banget. Mulai dari sosialisasi, atau kita ngobrol-ngobrol dulu, terus pelatihan teknis, lanjut langsung praktek, dan yang terakhir ada pendampingan berkelanjutan. Komplit kan? Oke, sekarang kita lihat gimana resep tadi dieksekusi. Ini dia bagian paling serunya. Waktu semua rencana diwujudkan di Kampung Warami pada tanggal 28 Juli 2025. Teori jadi nyata. Langkah pertama, sosialisasi. Nah, ini dia, Pak Nelson Mansuara lagi ngasih pencerahan ke warga. Beliau ngejelasin soal peluang bisnis dari pisang, soal manajemen usaha, dan lihat deh, antusiasme warganya. Kelihatan banget kan? Mereka sadar ini kesempatan emas. Habis dapat ilmunya, ya langsung praktek dong, nggak nunggu lama. Di sini kita lihat langkah kedua dan ketiga jalan barengan. Pisang-pisang yang tadinya cuma bahan mentah, sekarang mulai diolah langsung sama warga. Mereka benar-benar turun tangan, belajar dari nol sampai jadi. Dan tahu nggak apa yang bikin proyek ini sukses? Semangat warganya sendiri. Luar biasa banget, terutama para ibu-ibu dan anak mudanya. Mereka jadi motor penggeraknya. Keterlibatan mereka itu benar-benar jadi bensin buat program ini. Keren! Nah, sekarang kita sampai ke bagian hasilnya. Apa sih dampak dari semua ini? Percaya deh, hasilnya itu lebih dari sekedar keripik yang enak. Ini soal transformasi sebuah komunitas. Betul, hasil akhirnya memang keripik pisang yang berkualitas. Tapi, kalau kita lihat lebih dalam, produk utamanya itu bukan keripiknya. Produk utamanya itu adalah skill baru, rasa percaya diri, dan pintu peluang baru yang terbuka lebar buat masa depan mereka. Biar lebih jelas, ini hasil konkretnya. Keterampilan teknis mereka jadi meningkat. Mereka jadi ngerti soal dasar-dasar bisnis. Mereka bisa bikin produk yang berkualitas. Dan yang paling penting, muncul inisiatif dari mereka sendiri buat bikin kelompok usaha. Semangat wirausahanya itu udah nyala. Dan inilah dia, momen puncaknya. Coba lihat senyum dan raut bangga di wajah mereka. Ini adalah para wirausahawan baru dari Kampung Warami yang megang hasil karya mereka sendiri. Foto ini, wah ini bukti nyata dari kekuatan gotong royong dan pemberdayaan. Jelas, ceritanya nggak berhenti sampai di sini. Justru, ini baru permulaan. Proyek ini dari awal memang dirancang bukan cuma buat sekali jalan, tapi buat jadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ke depannya. Kalimat ini benar-benar nangkep esensi semuanya. Pemberdayaan sejati itu bukan garis finish, tapi titik start. Pelatihan ini cuma langkah pertama.
Sekarang, kendalinya ada di tangan masyarakat Kampung Warami sendiri untuk membangun masa depan mereka. Ya, sepotong demi sepotong keripik pisang. Kebayang nggak sih gimana sebuah buah yang kelihatannya biasa aja ternyata bisa mengubah nasib satu kampung? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas cerita super inspiratif dari Kampung Warami. Ini adalah kisah tentang sebuah proyek pengabdian kepada masyarakat yang digagas oleh tim hebat. Ada Silviana Ohoirat, Emma Mayor, Immanuela Stefani, Willy Baransano, dan Deselina. Mereka mengubah potensi lokal yang terpendam menjadi peluang ekonomi yang nyata. Oke, cerita kita mulai dari sini nih. Coba lihat, panen pisang yang melimpah banget di Kampung Warami. Buat warga di sana, pemandangan kayak gini tuh udah biasa banget. Tapi, di balik kesederhanaan ini, ada potensi luar biasa yang, ya, belum kegali sama sekali. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya mengubah panen sebanyak ini jadi sumber pemasukan yang bisa diandalkan buat masyarakat? Gimana caranya mengubah buah mentah jadi rupiah yang bisa bikin dapur ngebul? Ini dia nih tantangan besarnya. Disinilah letak, ya bisa dibilang keanehannya. Kampung Warami itu pisangnya banyak banget, tapi anehnya warga di sana belum benar-benar ngerasain keuntungan ekonominya secara maksimal. Kok bisa gitu ya? Yuk kita bedah lebih dalam. Ini dia inti masalahnya. Coba kita bandingkan ya. Di satu sisi ada pisang mentah. Kalau dijual begitu aja, harganya ya segitu-gitu aja, murah. Tapi di sisi lain, kalau pisang ini diolah, dikasih sedikit sentuhan aja, dibikin jadi keripik, wah nilai jualnya bisa langsung lompat. Konsep nilai tambah ini yang jadi kuncinya. Tapi, ya tentu aja nggak semudah itu. Ada hambatannya dong. Pertama, warga belum punya skill ngolahnya. Terus, pengetahuan soal bisnis juga ya masih terbatas. Jadinya ya gitu deh. Mereka kejebak jual hasil panennya dengan harga murah. Potensi gede di depan mata jadi kayak terkunci. Nah, buat menjawab semua tantangan tadi, muncullah sebuah ide cemerlang, program pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah sebuah kolaborasi yang dirancang khusus buat menjembatani celah pengetahuan dan memberdayakan warga Kampung Warami secara langsung. Jadi kata kuncinya di sini itu pemberdayaan. Maksudnya apa sih? Ini bukan soal ngasih bantuan terus selesai, bukan. Tapi ini soal ngasih skill, ngasih kepercayaan diri, biar masyarakatnya bisa maju pakai sumber daya yang mereka punya sendiri. Mereka jadi aktor utama, bukan cuma penonton. Biar berhasil, proyek ini punya resep jitu nih. Ada 4 langkah yang jelas banget. Mulai dari sosialisasi, atau kita ngobrol-ngobrol dulu, terus pelatihan teknis, lanjut langsung praktek, dan yang terakhir ada pendampingan berkelanjutan. Komplit kan? Oke, sekarang kita lihat gimana resep tadi dieksekusi. Ini dia bagian paling serunya. Waktu semua rencana diwujudkan di Kampung Warami pada tanggal 28 Juli 2025. Teori jadi nyata. Langkah pertama, sosialisasi. Nah, ini dia, Pak Nelson Manswara lagi ngasih pencerahan ke warga. Beliau ngejelasin soal peluang bisnis dari pisang, soal manajemen usaha, dan lihat deh, antusiasme warganya. Kelihatan banget kan? Mereka sadar ini kesempatan emas. Habis dapat ilmunya, ya langsung praktek dong, nggak nunggu lama. Di sini kita lihat langkah kedua dan ketiga jalan barengan. Pisang-pisang yang tadinya cuma bahan mentah, sekarang mulai diolah langsung sama warga. Mereka benar-benar turun tangan, belajar dari nol sampai jadi. Dan tahu nggak apa yang bikin proyek ini sukses? Semangat warganya sendiri. Luar biasa banget, terutama para ibu-ibu dan anak mudanya. Mereka jadi motor penggeraknya. Keterlibatan mereka itu benar-benar jadi bensin buat program ini. Keren! Nah, sekarang kita sampai ke bagian hasilnya. Apa sih dampak dari semua ini? Percaya deh, hasilnya itu lebih dari sekedar keripik yang enak. Ini soal transformasi sebuah komunitas. Betul, hasil akhirnya memang keripik pisang yang berkualitas. Tapi, kalau kita lihat lebih dalam, produk utamanya itu bukan keripiknya. Produk utamanya itu adalah skill baru, rasa percaya diri, dan pintu peluang baru yang terbuka lebar buat masa depan mereka. Biar lebih jelas, ini hasil konkretnya. Keterampilan teknis mereka jadi meningkat. Mereka jadi ngerti soal dasar-dasar bisnis. Mereka bisa bikin produk yang berkualitas. Dan yang paling penting, muncul inisiatif dari mereka sendiri buat bikin kelompok usaha. Semangat wirausahanya itu udah nyala. Dan inilah dia, momen puncaknya. Coba lihat senyum dan raut bangga di wajah mereka. Ini adalah para wirausahawan baru dari Kampung Warami yang megang hasil karya mereka sendiri. Foto ini, wah ini bukti nyata dari kekuatan gotong royong dan pemberdayaan. Jelas, ceritanya nggak berhenti sampai di sini. Justru, ini baru permulaan. Proyek ini dari awal memang dirancang bukan cuma buat sekali jalan, tapi buat jadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ke depannya.
Kalimat ini benar-benar nangkep esensi semuanya. Pemberdayaan sejati itu bukan garis finish, tapi titik start. Pelatihan ini cuma langkah pertama. Sekarang, kendalinya ada di tangan masyarakat Kampung Warami sendiri untuk membangun masa depan mereka. Ya, sepotong demi sepotong keripik pisang.